Selamat pagi Bu Ferry. Selamat pagi Bu Ayu. Apa Bu Ferry ada waktu senggang untuk saya? Saya ingin sharing tentang sesuatu hal, Bu. Pasti ada dong waktu buat Bu Ayu. Saya sangat senang bisa bicara dengan Bu Ayu dan mencari solusi bersama dengan Bu Ayu. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Ayu? Terima kasih sebelumnya Bu Ferry. Sebenarnya saya itu merasa sedikit cemas Bu terkait pembelajaran di kelas saya. Siswa-siswa sepertinya kurang tertarik Bu dan sulit sekali untuk fokus dalam pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, begitu ya Bu Ayu. Pasti saya juga merasakan hal yang sama jika saya menjadi Bu Ayu. Tapi itu bisa menjadi tantangan yang kompleks. Mari kita coba temukan akar masalahnya. Menurut Bu Ayu, kira-kira apa yang menjadi penyebab ketidakfokusan siswa Bu Ayu? Saya itu merasa kurang menggunakan variasi mungkin ya Bu dalam metode pengajaran. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga. Saya khawatir metode pengajaran saya itu tidak sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Apa seperti itu mungkin ya Bu ya? Itu mungkin pemikiran yang baik untuk dijelajahi. Mungkin kita bisa melihat lebih dalam pada gaya belajar siswa. Apakah Bu Ayu pernah mencoba mendekati pembelajaran dengan berbagai metode untuk melibatkan berbagai jenis gaya belajar siswa, Bu Ayu? Sejauh ini saya lebih banyak menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok, Bu. Saya memang belum pernah mencoba pendekatan yang lebih visual atau berbasis aktivitas. Oh, mungkin kita bisa mencari cara untuk memasukkan hal-hal tersebut ke dalam pembelajarannya Bu Ayu. Apakah Bu Ayu memiliki gagasan tentang bagaimana Bu Ayu bisa memasukkan metode-metode tersebut? Saya pikir saya bisa mencoba menghadirkan materi dengan lebih banyak gambar atau memberikan anak-anak video pembelajaran atau kegiatan praktek mungkin Bu ya. Mungkin itu bisa membantu siswa lebih terlibat aktif. Itu langkah yang bagus Bu Ayu. Mengenal siswa secara lebih personal dapat membantu Bu Ayu menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan lebih baik. Bu Ayu bisa mencoba meminta umpan balik langsung kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana apa yang mereka sukai dan apa yang tidak sukai dari pembelajarannya Bu Ayu. Mungkin saya harus lebih sering berbicara dengan mereka di luar kelas ya Bu ya, supaya saya bisa memahami minat dan kebutuhan mereka. Selain itu mungkin di awal saya harus melakukan asesmen mungkin Bu, asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat dan minat mereka ataupun gaya belajar mereka supaya lebih fokus saya dalam memilih metode atau seperti itu ya Bu ya? Itu sangat bagus sekali Bu Ayu. Terakhir, bagaimana dengan evaluasi pembelajaran? Apakah Bu Ayu menggunakan berbagai metode untuk mengukur pemahaman siswa Bu Ayu? Saya sih biasanya hanya menggunakan ujian tertulis. Tapi saya menyadari bahwa mungkin tidak semua siswa bisa mengekspresikan pemahaman mereka melalui cara itu, Bu. Benar. Mungkin Bu Ayu bisa mencoba variasi dalam metode evaluasinya juga. Sepertinya itu pemikiran yang bagus, Bu.
Terima kasih ya Bu Ferry, saya akan mencoba variasi dalam metode seperti ini, seperti proyek atau memberikan anak-anak presentasi dan juga menugasi anak-anak untuk membuat portofolio. Mungkin ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap untuk pemahaman siswa. Sepertinya saya merasa lebih siap Bu untuk mencoba pendekatan baru yang tadi kita obrolkan Bu, untuk memperbaiki masalah pembelajaran yang saya alami Bu. Sama-sama Bu Ayu, jangan ragu untuk terus berkomunikasi dan mencoba hal-hal baru Bu Ayu. Proses perbaikan ini memang memerlukan waktu. Tetapi dengan dedikasi yang tinggi, kita bisa mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Jika Bu Ayu butuh bantuan lebih lanjut, saya selalu bisa membantu Bu Ayu dalam kita menyelesaikan masalah bersama Bu Ayu. Terima kasih Bu Ferry, saya akan mencoba menerapkan hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga Bu Ferry sehat selalu membimbing saya sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Karena saya di sini diberikan amanah Bu sebagai guru, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan ikhlas dan semangat ya Bu, mohon doanya. Sama-sama Bu Ayu, tetap semangat ya, terus semangat, jangan patah. Insya Allah dengan semangatnya Bu Ayu, anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ferry, sama-sama. Selamat pagi Bu Ferry. Selamat pagi Bu Ayu. Saya melihat hari ini tuh cerah, tapi kenapa Bu Ferry terlihat tidak cerah ya? Terlihat berbeda dengan biasanya. Terlihat tidak semangat. Apa ada sesuatu hal yang perlu diceritakan kepada saya, Bu? Iya nih Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Ayu atas perhatiannya Bu Ayu. Memang ada sesuatu yang ingin saya sharingkan kepada Bu Ayu. Saya merasa agak kesulitan bergaul dengan rekan-rekan guru Bu Ayu. Kadang saya merasa canggung dan sulit membaur dengan rekan-rekan sejawat. Saya menghargai sekali kejujuran Bu Ferry ini. Apakah Bu Ferry bisa memberitahu bagaimana situasi-situasi tertentu yang membuat Bu Ferry ini merasa sulit sekali untuk bergaul? Ini Bu Ayu, saya itu sulit bergaul ketika ada acara rapat atau acara-acara sosial begitu Bu Ayu. Terkadang saya itu tidak tahu harus memulai percakapan dengan rekan-rekan guru itu bagaimana, dan ini yang membuat saya itu merasa tidak nyaman sekali Bu Ayu. Iya, saya paham Bu. Memang tidak semua orang punya keterampilan dalam membaur ataupun bersosialisasi begitu ya. Saya paham apa yang Bu Ferry rasakan. Apakah Bu Ferry memiliki pemikiran khusus tentang apa yang mungkin menjadi penyebab kecanggungan ini, Bu? Apa mungkin ini ya Bu ya, saya itu jarang sekali ngobrol di depan umum. Dan mungkin saya kurang percaya diri Bu Ayu dalam situasi ketika bertemu dengan rekan-rekan guru Bu Ayu. Saya tuh salut sekali sama kejujurannya Bu Ferry. Di sini tuh tampak sekali Bu Ferry tuh ingin merubah sesuatu yang resah gitu ya Bu ya. Pasti resah kan hal ini ya Bu ya? Sangat resah sekali Bu Ayu. Iya.
Mari kita berpikir sejenak, Bu. Kita cari cara untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercaya diri Bu Ferry sendiri dalam situasi-situasi tersebut. Kira-kira menurut Bu Ferry, apa sih yang bisa membantu untuk supaya Bu Ferry ini bisa lebih nyaman dan percaya diri, Bu? Apa mungkin begini ya, Bu? Saya itu perlu banyak persiapan sebelumnya. Saya harus merencanakan beberapa topik pembicaraan atau membawa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu memulai percakapan. Apa begitu ya, Bu ya? Sepertinya itu langkah yang bagus, Bu. Persiapan memang bisa menjadi kunci untuk mengatasi kecanggungan. Karena dengan mempunyai persiapan, kita tuh pasti lebih pede gitu ya, Bu ya. Selain itu, apakah ada hal-hal khusus yang membuat Bu Ferry merasa tidak diakui oleh sesama teman, sesama guru begitu, Bu? Terkadang begini, Bu, saya itu merasa ide-ide saya tidak mendapatkan perhatian yang cukup oleh teman-teman, Bu, sehingga saya itu merasa canggung. Apa karena saya mungkin kurang vokal ya, Bu, atau kurang aktif dalam diskusi dengan rekan-rekan sejawat ya, Bu ya? Saya paham. Bagaimana jika kita mencari cara agar Bu Ferry bisa lebih proaktif dalam berbicara ataupun menyampaikan ide-ide Bu Ferry? Mungkin dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat secara terbuka, begitu, Bu? Setuju sekali, Bu Ayu. Saya mungkin perlu melibatkan diri lebih aktif dalam diskusi atau dalam berkumpul dengan teman-teman rekan sejawat, sehingga ide-ide saya itu lebih terdengar oleh mereka. Begitu ya, Bu Ayu ya? Sepertinya itu ide yang bagus, Bu. Selain itu, apakah Bu Ferry merasa ada hambatan komunikasi yang mungkin menjadi penyebab ketidaknyamanan Bu Ferry sendiri dalam situasi di saat berkumpul dalam suatu forum atau berkomunikasi dengan teman, begitu, Bu? Apa mungkin saya kurang terlalu akrab ya, Bu, dengan mereka, sehingga saya itu merasa canggung, merasa kurang percaya diri. Bu Ferry, bagaimana jika kita mencari cara untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan rekan-rekan tersebut? Kira-kira hal apa yang bisa Bu Ferry lakukan untuk mencapai hal itu, Bu? Apa dengan mengajak mereka ya, Bu Ayu? Mengajak mereka makan siang atau berbicara lebih pribadi begitu? Saya akan mencoba mengajak beberapa teman untuk makan siang untuk menciptakan kesempatan berbicara dengan mereka, Bu Ayu. Sehingga mungkin saya akan merasa tidak canggung lagi ya, Bu Ayu. Bagus, Bu. Itu sangat bagus, Bu Ferry. Itu ide yang sangat bagus. Saya harap langkah-langkah yang kita diskusikan ini dapat membantu Bu Ferry merasa lebih nyaman dan terlibat dalam pergaulan dengan sesama guru. Jika ada perkembangan atau hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, saya harap Bu Ferry tidak ragu untuk berbicara dengan saya, karena ini juga melatih bagaimana kemampuan Bu Ferry berkolaborasi. Setidaknya dengan Bu Ferry mau sharing dengan saya, Bu Ferry bisa lebih jujur dengan pribadinya Bu Ferry sendiri. Dan saya harap ini menjadi impact yang bagus untuk menjadi solusi buat keresahan yang Bu Ferry rasakan. Terima kasih banyak ya, Bu Ayu, sudah membantu saya untuk menemukan hal-hal baik dalam apa yang menjadi keresahan saya selama ini ketika harus berkumpul dengan teman-teman, Bu Ayu. Terima kasih banyak ya, Bu Ayu, sudah membantu saya. Sama-sama, Bu. Saya yakin dengan usaha dan kesadaran diri,
Bu Ferry dapat mengatasi kesulitan tersebut. Jika Bu Ferry membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya selalu siap dan selalu ada waktu untuk membantu Bu Ferry. Saya Terima rasa itu saja, Bu. Barangkali ada yang perlu dibahas lagi, Bu Ferry? Sudah, terima kasih. Nanti saya akan lakukan saran-saran yang sudah kita diskusikan tadi, Bu Ayu. Nanti untuk kemajuan tingkatnya, saya akan komunikasi kembali dengan Bu Ayu.